Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ibu Sela dalam pembelajaran kimia materi protein dan lemak, bagian dari makromolekul, lanjutan dari karbohidrat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat menyaksikan. Apa itu protein? Protein ialah senyawa penting penyusun sel hidup yang terbentuk dari gabungan asam-asam amino melalui reaksi polimerisasi kondensasi. Unsur utama penyusun protein adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur atau belerang. Fungsi protein ialah sebagai pembangun, pengatur, pertahanan, dan sumber energi. Baiklah, sifat-sifat protein. Yang pertama, umumnya suka larut dalam segala pelarut. Yang kedua, tidak tahan terhadap suhu tinggi. Yang ketiga, pada hidrolisis enzim terurai berangsur-angsur dari pepton menjadi polipeptida, kemudian diuraikan kembali menjadi dipeptida, dan terakhir menjadi asam amino. Yang keempat, memiliki massa relatif yang sangat besar. Oke, baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan penggolongan protein. Protein digolongkan menjadi beberapa. Yang pertama, enzim sebagai katalisator berbagai reaksi kimia yang terjadi pada tubuh. Contohnya, enzim maltase berperan mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian, protein transport ialah protein yang mengikat dan memindahkan molekul atau ion spesifik. Hemoglobin dalam sel darah merah berfungsi sebagai alat pengangkut oksigen dalam darah. Protein nutrien atau penyimpan berfungsi sebagai cadangan makanan. Contohnya, protein dalam biji-bijian seperti gandum, beras, dan jagung. Selanjutnya, protein kontraktil ialah berfungsi memberi kemampuan pada sel untuk bergerak. Contohnya, aktin dan miosin dalam sistem kontraksi otot rangka. Kemudian, protein pertahanan atau antibodi melindungi organisme dari serangan penyakit. Contohnya, imunoglobin dapat menetralkan bakteri. Yuhu, baiklah anak-anak, kita masuk kepada komponen penyusun protein. Nah, di sini kita bisa lihat ada struktur dari protein, yaitu ada gugus amino dan ada gugus karbosil, dan juga ada atom C yang mengikat alkil, hidrogen, dan amino. Nah, di alam hanya ditemukan asam alfa amino. Apa itu alfa amino? Alfa amino adalah gugus amino yang terikat pada C-alfa atau atom C yang terikat langsung pada gugus karboksil. Nah, bisa dilihat ya, atom C yang langsung terikat pada gugus karboksil. Sudah tahu kan anak-anak? Kita lanjut ya. Apa itu gugus R? Gugus R adalah gugus pembeda antara asam amino yang satu dengan yang lain. Nah, gugus R itu terdiri dari yaitu hidropok yang contohnya seperti glisin, alanin, kemudian hidrofil yang suka air. Itu contohnya gugus polar OH, COOH, NH2 misalnya tirosin dan lisin. Kemudian ada asam. Asam contohnya seperti asam karbosilat yaitu asam glutamat. Nah, ada juga yang basa. Basa contohnya adalah lisin. Nah, kemudian belerang. Belerang itu contohnya sistein. Dan yang terakhir adalah cincin aromatik. Contohnya adalah tirosin. Baik anak-anak, untuk mengetahui apakah satu senyawa atau satu zat itu mengandung protein,
bisa dilakukan dengan reaksi pengenalan protein atau uji protein. Di antaranya yang pertama adalah uji ninhidrin. Uji ini umumnya untuk protein dan asam amino. Ninhidrin dapat mengubah asam amino menjadi gugus aldehid. Adanya protein ditunjukkan oleh terbentuknya warna ungu, sehingga dikatakan uji positif pada ninhidrin ini adalah terbentuknya warna ungu. Baiklah, yang kedua adalah uji Biuret. Uji Biuret ini adalah uji umum untuk protein yang memiliki ikatan peptida. Reaksi ini dilakukan dengan meneteskan larutan natrium hidroksida ke dalam sampel dan ditambah beberapa tetes CuSO4 encer. Reaksi positif memberikan warna ungu. Nah, jadi dikatakan suatu senyawa mengandung protein apabila dilakukan uji Biuret akan menghasilkan warna ungu. Baiklah, yang ketiga ialah uji Milot. Uji ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya tirosin pada protein. Uji positif menghasilkan endapan merah yang menunjukkan adanya gugus fenol pada protein. Jadi sama ya anak-anak, dengan uji Biuret sama-sama menghasilkan warna merah pada uji positifnya ya. Jadi jika terdapat warna merah atau endapan merah, sudah pasti dia mengandung protein. Selanjutnya yang keempat ialah uji xanthoproteat. Uji terhadap protein yang mengandung gugus penil atau cincin benzena. Uji positif ini ditandai dengan terbentuknya warna kuning kemudian berubah menjadi warna jingga. Jadi jika suatu zat atau senyawa mengandung protein, uji positif yang terbentuk adalah pertama terbentuknya warna kuning, kemudian berubah lagi menjadi warna jingga. Jelas ya anak-anak? Baiklah, yang terakhir adalah uji belerang. Nah, bagaimana dengan uji belerang anak-anak? Nah, uji belerang ini untuk menguji adanya belerang dalam protein. Maka ke dalam protein ditambahkan larutan NaOH pekat dan dipanaskan. Adanya belerang ditandai terjadinya endapan hitam dari PBS atau timbal sulfida. Jelas ya anak-anak? Jadi uji positifnya akan terjadi endapan hitam yang terbentuk dari PBS atau endapan timbal sulfida. Nah, sekarang kita harus tahu kegunaan protein. Nah, lebih luasnya Ibu akan jelaskan. Yang pertama, kegunaan protein itu adalah sebagai sumber gizi. Jadi, untuk asupan tubuh kita perlu sumber gizi dari protein. Yang kedua adalah sebagai cadangan energi tubuh. Jadi untuk melakukan aktivitas kita butuh asupan dari protein. Yang ketiga ialah biokatalis dalam sistem hidup, yaitu katalis. Nah, tahu nggak anak-anak apa itu katalis? Katalis adalah suatu zat yang mempercepat suatu reaksi. Namun dia tidak berkurang massa atau zatnya ya. Dia hanya sebagai mempercepat reaksi saja. Baiklah, yang keempat, fungsi protein adalah sebagai pengangkut, misalnya hemoglobin dalam darah. Tahu nggak hemoglobin itu apa? Hemoglobin itu adalah sel darah merah. Nah, yang kelima adalah bahan pembuat sikat gigi, serat, tekstil, lem, dan cat. Nah, rupanya dalam pembangunan rumah juga ada kandungan protein. Dicat ya. Dalam baju yang kita pakai juga ada protein. Dalam perekat atau lem juga ada protein. Dan dalam sikat gigi juga ada protein. Dan di dalam makanan yang berserat juga ada protein. Jadi untuk orang yang sedang diet itu disarankan makan
kandungan atau asupan protein yang lebih banyak agar kenyang lebih lama. Baiklah, selanjutnya yaitu lemak, bagian dari makromolekul. Apa itu lemak, anak-anak? Lemak adalah molekul yang tersusun atas atom karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang ada juga fosforus serta nitrogen. Berdasarkan ikatannya, lemak terbagi menjadi dua, yaitu ada minyak yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa minyak untuk makan, bisa untuk pelumas kendaraan, dan juga ada juga lemak ya, lemak yang sering kita konsumsi ya dalam makanan. Nah, jelas ya anak-anak pembagian lemak berdasarkan ikatannya. Baik, kita simak yaitu minyak dan lemak. Nah, untuk mengetahui gambaran minyak dan lemak, kita masuk saja tentang ciri-ciri dari lemak. Nah, ciri-ciri dari lemak yaitu wujudnya padat. Yang kedua, alkanoatnya jenuh. Yang ketiga, tidak dapat dilakukan reaksi adisi. Yang keempat, umumnya terdapat pada hewani. Ya, paham ya anak-anak ya? Baik, bagaimana dengan gambaran minyak? Baik, kita simak ciri-ciri dari minyak. Minyak ciri-cirinya yaitu berwujud cair. Yang kedua, alkanoatnya tidak jenuh. Yang ketiga, dapat dilakukan adisi. Yang keempat, umumnya nabati atau kita temukan minyak ini pada hewani ya. Nah, seperti minyak goreng itu terdapat pada sawit, bisa terdapat dari kelapa, bisa terdapat dari zaitun dan sebagainya. Sekarang kita mengetahui bagaimana sih struktur lemak. Nah, lemak itu memiliki struktur yang sangat kompleks ya. Jadi lemak dan minyak memiliki struktur dasar yang sama, yaitu merupakan triester dari gliserol yang dinamakan trigliserida. Nah, lemak terdiri dari 4 bagian, yaitu 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bentuk dari struktur lemak. Nah, coba anak-anak perhatikan pada gambar ini, ada 2 gambar ya. Gambar sebelah kiri adalah rumus umum dari struktur lemak. Nah, di mana ada CH2 sebelah kirinya itu adalah gliserol. Kemudian yang ketiga adalah ketiga setelah O itu ada COOR1, COOR2, COOR3, itu adalah ketiga dari asam stearat ya. Jadi struktur lemak itu ada gliserol dan ada asam stearatnya. Nah, contohnya bisa kita perhatikan di sini ya. Ada 2 contoh, yaitu ada gliserol tributirat dan gliserol tristearat. Nah, jadi ada asam butiratnya ya, yang contoh yang sebelah kanan ini ada gliserol dan ada 3 asam butirat, dan yang sebelahnya ada gliserol juga ada 3, yaitu CH2, CH2 ya. Nah, ada juga gabungan dari ketiga asam stearat ya. Jadi jelas ya anak-anak, bentuk dari struktur lemak ini dia tergabung dari gliserol dan ketiga asam stearat atau asam karboksilat ya. Baik, sampai di sini bisa kita pahami bahwasanya struktur lemak itu sangatlah kompleks, terdiri dari gliserol dan ketiga dari 3 gabungan dari asam karboksilat ya. Nah, selanjutnya yaitu hidrolisis lemak ya. Nah, di sini pada contoh ada gambar yaitu struktur dari gliseril tristearat
kita reaksikan dengan 3 molekul air, maka akan menghasilkan gliserol dan asam stearat. Jadi lemak itu jika kita hidrolisis dengan air, maka akan menghasilkan, pada dasarnya akan menghasilkan alkohol dan asam karboksilat ya. Nah, di sini lemaknya di sini contohnya gliseril tristearat dan 3 molekul air ya. Nah, jadi gliseril tristearat ini adalah lemak dari gliserol, gabungan dari gliserol dan asam stearat ya, dan menghasilkan gliserol dan 3 asam stearat. Jelas ya anak-anak? Baik, berikutnya adalah reaksi penyabunan lemak atau saponifikasi lemak. Nah, di sini yang Ibu ambil adalah contoh dari lemak gliseril trioleat ya. Jadi lemaknya itu berasal dari gabungan gliserol dan asam oleat. Nah, ini direaksikan dengan basa, yaitu 3 molekul basa natrium hidroksida. Dia akan menghasilkan gliserol, tentunya akan menghasilkan sebuah alkohol, yaitu dalam bentuk gliserol, dan 3 molekul asam oleat ya. Paham ya anak-anak ya, jika direaksikan dengan basa, dia akan menghasilkan alkohol dan asam karboksilat yang di sini adalah asam oleat ya. Ya, kita sampai ke reaksi yang terakhir, yaitu adisi lemak ya. Nah, adisi lemak ini adalah anak-anak reaksi dari suatu ikatan menjadi dari rangkap menjadi tunggal. Kita perhatikan ya di sini ya, di gambar ini anak-anak ada struktur lemak yaitu minyak cair, yaitu dari strukturnya kita bisa lihat ya, di ujungnya itu dari ketiga asam karboksilatnya itu C17H33. Kita reaksikan dengan hidrogen ya, gas hidrogen. Itu ada 3 molekul gas hidrogen. Kita gunakan katalis nikel dengan suhu 175 derajat Celcius dan tekanan 5 atmosfer. Nah, di sini dihasilkan margarin ya. Margarin itu tentu beda bentuknya dari minyak cair tadi yang kita reaksikan produk awal tadi. Produk awal tadi minyak cair itu konsistensi bentuk wujudnya itu cair ya. Kalau margarin sedikit padat. Dan kita lihat ya anak-anak di sini asam karboksilatnya tadi dari C17H33 menjadi C17H35. Berarti ada terjadinya perubahan ikatan rangkap ke tunggal ya. Nah, jadi berubah. Jadi adisi lemak itu berubah wujudnya ya, dari minyak cair menjadi margarin. Kita tahu margarin itu wujudnya padat ya. Nah, jadi dari reaksi adisi itu, dan selain dia mengubah ikatan rangkap menjadi tunggal, dia mengubah wujudnya juga ya, dari minyak cair menjadi margarin, dari wujud cair menjadi padat. Baik. Nah, kegunaan lemak anak-anak bukan membuat sebagai menjadi gemuk ya, tapi kegunaan lemak secara esensialnya yang pertama sebagai sumber energi bagi tubuh. Nah, yang kedua adalah membantu tubuh menyerap vitamin A, vitamin D, dan vitamin E. Yang ketiga, membantu menyehatkan kulit dan rambut. Yang keempat, membuat tubuh tetap hangat. Yang kelima, melindungi organ tubuh dari benda-benda tajam ya. Jadi lemak ini melindungi tubuh kita, organ-organ dalam kita seperti jantung, paru-paru, hati, dan organ-organ esensial di dalam tubuh kita dilindungi oleh lemak. Jadi lemak itu ada fungsinya ya. Asalkan kita tidak berlebihan kandungan lemak dalam tubuh, tetap sehat ya. Baik, itu saja penjelasan Ibu mengenai protein dan lemak, bagian dari makromolekul, lanjutan dari materi sebelumnya yaitu karbohidrat ya. Nah, semoga anandaku semua menjadi paham dan mengerti dengan pemaparan video pembelajaran Ibu
pada materi protein dan lemak. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video pembelajaran Ibu mengenai materi kimia makromolekul yaitu protein dan lemak. Semoga anak-anakku dan seluruh yang menonton video pembelajaran Ibu menjadi paham dan tertarik dengan pembelajaran kimia. Dan jika dirasa bermanfaat, share ke teman-teman kalian dan semua orang agar menambah wawasan dan menambah manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.